Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum. Tes. Jangan Oke. deket banget, jangan deket. Segini. Sampai segini boleh? Segini. Segini aja. Assalamualaikum, halo semuanya. Oke. Kembali lagi di acara podcast. Udah mulai? Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di acara podcast SDIT Al-Furqon. Bersama saya Nadira, announcer podcast SDIT Al-Furqon. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia pernah juara umum, jadi atlet Sumatera Selatan, juga penghafal Quran loh. Ayo kita kenalan dulu sama Rehan. Halo teman-teman. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah nih baik kabarnya. Rehan, penonton mau kenalan dulu nih sama Rehan. Coba dong kenalin dulu dirinya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya M. Rayhan Al-Khalif dari kelas 4 Ibnu Umar. Rehan, kalau aku dengar-dengar kamu itu juara umum ya? Iya, Dan juga atlet Sumatera Selatan, bener? bener. Hobi kamu apa sih memangnya? Memanah sama main sepak bola. Main sepak bola. Kamu kan juara umum nih ya, berarti sering belajar gitu ya? Iya, Kamu kan juga memanah. Itu waktunya padat banget gak? iya sih padat. Gimana sih kamu bagi-bagi waktunya? Jadi kalau setiap habis pulang sekolah saya itu les. Kalau sebisanya kalau saya ada waktu nggak les gitu, saya itu mengisi waktu kosong saya dengan panahan. Oh, dengan latihan panahan. Latihan panahan. Dengar-dengar katanya Rehan juga tahfizul Quran. Iya, Berapa juz Rehan udah hafal? baru 1 juz. Hebat banget. Rehan ngebagi waktunya gimana? Rehan ada belajar, ada panahan, ada juga hafal Quran. Apa enggak bosen Rehan? Enggak. Enggak. Jadi setiap habis sholat maghrib itu Raihan tuh sering ngaji, mengulang hafalan, terus belajar. Terus kalau misalnya Rehan ada waktu, Rehan latihan panah gitu? Iya, kalau setiap sore kalau nggak les, misalnya misnya nggak bisa les nih, nah itu Raihan ngisi waktu itu waktu kosongnya dengan panahan, latihan panahan. Kalau dengan tipsnya Rehan bisa juara umum itu gimana sih? Kalau tipsnya tuh selalu giat belajar dan pantang menyerah. Coba dong cerita-cerita kayak
Rehan pernah nggak sih kayak ngalamin kesulitan waktu pas belajar, tapi Rehan tetap semangat? Gimana tuh? Ada gak cerita? Iya pernah. Gimana? Pas waktu itu Rayhan kelas 1 itu nggak dapat juara. Nah jadi Rayhan itu kayak ini kan, iya sedih. Tapi Nah lalu Rayhan belajar terus. sampai dapat juara Iya umum. sampai juara umum pas di semester 2 Subhanallah, hebat banget. Kelas kelas berapa? 1. Kelas 1 juara umum. Iya pas waktu itu kelas 1. Oh, hebat banget, kelas 1 udah juara umum. Belajarnya berarti giat banget ya. Iya. Siapa sih yang memotivasi Rayhan untuk bisa sampai juara umum? Yang motivasi itu Orang tua. iya orang tua, terus Miss, selalu Saudara. kalau saudara Rayhan ada 3. Rayhan anak tengah nih. Saudara Rayhan memang mendukung Rayhan. Iya. Ya, dukung Rayhan dalam hal-hal yang Rayhan suka gitu ya. Betul. Rayhan kalau misalnya udah selesai nih belajar, latihan mana, terus ngafal Quran, pernah nggak kayak sekali-sekali main gitu atau belajar terus? Pernah nggak? Ada waktu main ketika selesai belajar itu kan ada waktu sedikit. Nah itu Rayhan isi untuk bermain. Rayhan ada ikut ekskul nggak di sekolah? Ada ikut ekskul futsal. Banyak banget prestasinya, berarti ya udah juara umum, atlet Sumatera Selatan, tahfizul Quran, ikut ekskul bola juga. Iya. Hari apa biasanya kalau ekskul tuh? Ekskul setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu ekskul bola? Iya. Pagi. Gitu. Rayhan ada gak kata-kata motivasi untuk penonton? Motivasinya selalu giat belajar dan jangan pantang menyerah. Oke, bagus. Rayhan kalau misalnya ada temen nih kayak kurang suka sama Rayhan gitu, Rayhan sedih gak kayak walaupun dia ngejek-ngejek Rayhan, sering ngatain Rayhan kayak iri lah gitu sama Rayhan, Rayhan mundur gak kayak gak mau lagi juara umum kayak gitu? Enggak, Rayhan enggak pernah menyerah. Pokoknya Rayhan harus bikin orang tua Rayhan bangga bagus. Rayhan. Oke. Terus kalau Rayhan tuh punya nggak sih kayak cita-cita yang pengen banget Rayhan capai tapi belum bisa capai? Masih lakukannya. Juara panaan di Jurnas. Oh, Itu yang Rayhan mau itu capaikan. lagi mau. Oke. Terus kalau misalnya Rayhan tuh selesai ngaji, Rayhan sering nggak kayak mengulangi lagi, habis ngaji ngulangi lagi biar gak lupa? Iya, sering ngulangin pelajaran, lalu itu ngaji, lalu ngulangi hafalan. Pelajaran tahfiz tuh susah gak sih Rayhan? Lumayan susah. Kalau kita selalu menghafal dan selalu diulangi, ya tidak susah tahfiz itu. Berarti kalau misalnya mau ingat terus hafalannya harus diulang-ulang terus gitu ya Rayhan? Ya, jadi kalau kita mau hafal dan banyak yang kita hafal juznya, kita selalu mengulangi hafalan juz yang kita sudah hafal dan selalu menambah juz berikutnya. Oke, ditambah-tambah terus ya sekalaulah hafal gitu ya. Iya. Oke. Begitulah podcast kami pada hari ini. Terima kasih semuanya. Jangan lupa pantengin terus podcast SDITL Furqon karena akan ada tamu-tamu yang lebih spesial lagi. Jangan lupa ikuti terus ya kami.
Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Well, my hero are my parents. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Let's learn in vocabulary in three languages. Mari teman-teman, kita belajar kosakata 3 bahasa. Lebih. Bahasa Indonesia. Tema, pin, kolamun. Buku, kitabun. Mister, nulis. Mister, pensil, pensamun. Penghapus, eraser, limsahatun. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang sudah saya baca, berjudulkan When Fred Zombie, Ilmu Kedokteran. Buku ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Di rumah buku ini memuat informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang menjatuhkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat.
Kalau siswa baru Ustadz ya, misalnya anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa Bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya sama lah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah, terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Juara lomba gak? Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah tasmi'ul Quran, surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Therefore, they decided to draw a second lot. And when they drew, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan.